Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Anggita dengan NIM 241010008 dari kelas PKK 1 semester 1 Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ilmu sosial dasar. Yang pertama, pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi dalam masyarakat yang dianggap mengganggu kesejahteraan dan keseimbangan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan diskriminasi. Masalah ini muncul akibat faktor ekonomi, budaya, politik, maupun lingkungan. Adapun 8 masalah sosial adalah sebagai berikut, yaitu kemiskinan, ketidakmampuan individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, pengangguran, baiknya orang yang tidak memiliki pekerjaan meskipun ingin bekerja. Ketiga, kriminalitas, tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Keempat, kesenjangan ekonomi, perbedaan mencolok antara kelompok kaya dan miskin. Kelima, diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Keenam, akses pendidikan, tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian, ketujuh, kerusakan lingkungan, degradasi alam akibat aktivitas manusia seperti pencemaran dan deforestasi. Kedelapan, masalah kesehatan, yaitu seperti penyakit menular, kurang gizi, dan keterbatasan akses layanan. Kemudian nomor 3, 6 faktor penyebab kemiskinan, yaitu pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan dan pengetahuan menghambat peluang kerja. Kemudian keterbatasan lapangan kerja, tidak sebanding dengan jumlah pekerja dengan ketersediaan pekerjaan. Kemudian kebijakan ekonomi yang tidak merata, distribusi pendapatan tidak adil, menyebabkan jurang kaya miskin. Kemudian akses modal terbatas, sulitnya masyarakat miskin memperoleh pinjaman atau investasi. Pertumbuhan penduduk tinggi, penduduk bertambah lebih cepat daripada kesempatan bekerja. Kemudian budaya konsumtif, yaitu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, menyebabkan kemiskinan berlanjut. Kemudian nomor 4, 6 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, kurangnya keterampilan, pekerja tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan pasar kerja. Kemudian pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan mengurangi tenaga kerja karena krisis ekonomi atau efisiensi. Kemudian otomatisasi dan teknologi, mesin menggantikan tenaga manusia dalam pekerja tertentu. Kemudian pendidikan rendah, orang dengan pendidikan minim sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian minimnya investasi, kurangnya investasi menyebabkan sedikitnya lapangan kerja baru. Kemudian ketidaksesuaian keahlian, kebutuhan industri berubah lebih cepat daripada sistem pendidikan. Selanjutnya nomor 5, dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. Yang keempat, akses layanan publik rendah. Yang kelima, kesulitan ekonomi bagi masyarakat bawah. Kemudian, 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama yaitu kemiskinan, yang kedua fasilitas pendidikan terbatas, yang ketiga biaya pendidikan tinggi, yang keempat lokasi terpencil, yang kelima diskriminasi gender, yang keenam budaya yang kurang mendukung pendidikan, yang ketujuh kualitas guru yang rendah. Kemudian nomor 7 bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama rasial, yaitu perlakuan berbeda berdasarkan warna kulit atau asal etnis. Yang kedua gender, yaitu perbedaan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan. Yang ketiga agama, pembatasan hak seseorang karena kepercayaan yang dianut. Kemudian keempat disabilitas, yaitu orang dengan keterbatasan fisik atau mental sering dianggap tidak mampu. Yang kelima ekonomi, perlakuan tidak adil terhadap orang miskin. Kemudian sosial, orang dari kelompok tertentu mendapatkan perilaku tidak adil. Dan yang terakhir politik, keterbatasan hak berpendapat dan berpolitik bagi kelompok tertentu. Selanjutnya nomor 8, 7 bentuk kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama deforestasi, yaitu penggundulan hutan yang merusak ekosistem. Kemudian pencemaran air, limbah industri dan domestik mencemari sungai dan laut. Kemudian pencemaran udara, emisi kendaraan dan pabrik menyebabkan polusi udara. Kemudian pencemaran tanah, sampah plastik dan limbah industri mencemari tanah. Kemudian limbah industri, pembuangan zat kimia berbahaya mencemari lingkungan.
kemudian pemanasan global, emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Dan yang terakhir, perusakan habitat alami. Aktivitas manusia menyebabkan punahnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Kemudian 9 bentuk masalah kesehatan. Yang pertama, kurangnya gizi. Yang kedua, obesitas. Kemudian penyakit menular. Kemudian kesehatan mental, polusi lingkungan, akses kesehatan minim, banyaknya degeneratif, sanitasi buruk, dan wabah penyakit. Kemudian 7 penyebab kriminalitas. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, pendidikan rendah. Yang ketiga, pengangguran. Yang keempat, lingkungan sosial buruk. Yang kelima, penegakan hukum. Yang keenam, kecanduan alkohol dan narkoba. Yang ketujuh, ketimpangan sosial. 11. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam struktur masyarakat, baik naik, yaitu mobilitas vertikal, maupun berpindah dalam tingkat yang sama, mobilitas horizontal. Kemudian 12. 4 faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang naik status sosial. Yang kedua, ekonomi. Kekayaan dapat membuka akses ke posisi sosial lebih tinggi. Yang ketiga, pekerjaan. Profesi tertentu memiliki peluang mobilitas sosial lebih besar. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Program sosial dan ekonomi dapat meningkatkan mobilitas masyarakat. 13. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat yang berlangsung secara bertahap atau cepat akibat perkembangan teknologi, budaya, ekonomi, dan politik. 14. 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, teknologi, inovasi baru mengubah cara hidup masyarakat. Yang kedua, pendidikan, ilmu pengetahuan mendorong perubahan pola pikir. Yang ketiga, interaksi budaya, perpaduan budaya memunculkan kebiasaan baru. Kemudian, kondisi ekonomi, krisis atau kemajuan ekonomi memicu perubahan sosial. 15. 6 teori perubahan sosial, yaitu ada evolusi, perubahan bertahap sesuai perkembangan zaman, konflik, perubahan akibat pertentangan kelas sosial, fungsionalisme, perubahan terjadi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, kemudian siklus, sejarah berulang dalam pola tertentu, kemudian modernisasi, perubahan menuju masyarakat yang lebih maju, kemudian yang terakhir strukturalisme, perubahan dipengaruhi sistem sosial yang ada. 16. 10 aspek perubahan sosial di era globalisasi. Yang pertama, pengembangan teknologi yang pesat, kemudian ekonomi semakin terbuka dengan perdagangan bebas, kemudian pendidikan lebih maju, kemudian budaya mengalami alkulturasi, komunikasi lebih cepat melalui internet, gaya hidup semakin konsumtif, lingkungan terpengaruh oleh industrial, politik lebih transparan dengan keterbukaan informasi, transformasi lebih canggih dan efisien, dunia kerja berubah dengan munculnya profesi digital. Kemudian, 10 aspek mobilitas sosial di era modern. Pendidikan lebih mudah diakses secara global, kemudian teknologi membuka peluang kerja baru, kemudian ekonomi global meningkatkan kesempatan bisnis, kemudian dunia kerja lebih fleksibel dengan sistem kerja jarak jauh, kemudian komunikasi mempermudah jaringan profesional, keterampilan digital semakin dibutuhkan, migrasi tenaga kerja meningkat, kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan, kemudian budaya asing mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup, kemudian kebijakan pemerintah berdampak pada mobilitas sosial. 18. 4 pengaruh positif dan 4 pengaruh negatif media sosial dan teknologi. Yang pertama, positif. A. Mempermudah komunikasi. B. Akses informasi lebih luas. C. Meningkatkan peluang usaha. D. Mendorong inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua, negatif. A. Penyebaran hoaks. B. Ketergantungan digital. C. Privasi terancam. D. Menurunnya interaksi sosial secara langsung. Kemudian 19. 6 prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Yang pertama, martabat manusia. Setiap individu memiliki nilai yang harus dihormati. Yang kedua, kesejahteraan bersama. Masyarakat harus bekerja demi kebaikan bersama. Kemudian ketiga, subsidiaritas, yaitu keputusan harus dibuat di tingkat yang paling dekat dengan individu. Kemudian solidaritas, saling peduli antara anggota masyarakat. Kemudian
Partisipasi, semua orang berhak berpendapat dan berperan dalam kehidupan sosial. Kemudian keutuhan ciptaan, manusia harus menjaga lingkungan dan alam. Kemudian ini adalah penjelasan abstrak makalah, yaitu peran orang muda Katolik atau OMK dalam perkembangan stasi Santa Bunda Maria Kasih, Desa Beginjan, dan Paroki Santo Petrus Canisius, Tayan. Makalah ini membahas peran orang muda Katolik atau OMK dalam pengembangan stasi Santa Maria Bunda Kasih, Desa Beginjan, dan Paroki Santo Petrus Canisius, Tayan. OMK memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan gereja, termasuk liturgi, pendidikan iman, pelayanan sosial, serta penyebaran Injil melalui media sosial. Namun, keterlibatan mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti pengaruh budaya, sekuler, minimnya pendampingan, dan kurangnya inovasi dalam kegiatan di gereja. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi ilmu sosial dasar. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.